Baik, ini dalam Al-Quran ya tentang ya kedudukan para ulama, para ahli ilmu. Lalu dalam hadis, ya dalam hadis tadi saya sudah mengungkap beberapa riwayat ya tentang kedudukan, keutamaan para ulama kita. Ya, di mana mereka ya termasuk orang yang akan nanti keluar dari zona lanatnya dunia. Lalu mereka orang-orang yang menjadi tempat kita bertanya sebagaimana Al-Quran tadi, wasu'ilu ru'usan juhala. Lalu kemudian mereka juga menjadi pihak atau kelompok yang nantinya paling bertanggung jawab sebenarnya atas kerusakan umat ini. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa ujurihim syai'." Barang siapa yang dalam Islam ini beliau orang itu memberikan contoh yang buruk, seorang ulama mengeluarkan yang buruk-buruk, memfatwakan yang jelek-jelek, mengutarakan yang jelek-jelek. Maaf sebelumnya, kadang-kadang ada sebagian asatidzah, sebagian ustaz yang kalau lagi ceramah supaya agak sedikit segar suasana, bercandanya porno-porno. Pernah dengar nggak, Bu? Iya. Ya, supaya kelihatan segar lucu. Tapi apakah sampai kayak begitu, sampai porno-porno segala? Lalu hal ini diikuti oleh yang lain, ini keburukan. Ya, tapi kalau itu kebaikan yang dia berikan contoh, lalu diikuti oleh orang lain, ya min ghairi an yanqusa ujurihim syai', maka nanti dia dengan kebaikan yang dia lakukan, kebaikan yang dia contohkan, kebaikan yang dia ajarkan, maka dia akan terus mendapatkan pahala jariyahnya tanpa mengulangi pahala orang lain. Ya, cukup misalnya, cukup ibu-ibu, ya nggak usah nunggu ya kuliah yang tinggi-tinggi kok untuk jadi pengajar. Ya, kuliah nunggu LC dulu, lulusan Ciamis. Ya, cukup ngajar satu ayat doang, satu hadis doang misalnya. Kita ketemu anak nih, atau ketemu cucu, udah azan, kita tegur. Mat, azan Mat, sholat lo. Ya, ntar anak, udah azan, belum komat, ya Allah. Mau apa lagi emang? Ya, sabar kita. Begitu komat, tuh udah komat tuh, biarin Mak, belum ngelak dolim. Ya, mau apa lagi sih? Kita tegur, negor dengan hadis, itu pun hadis sekenanya kita. Tahu nggak Mak? Nih Mak biar jelek kayak gini juga. Pernah ngaji, pernah dengar hadis bunyinya bahwa amal yang paling Allah cinta, sholat tepat waktu, buruan lagi. Ya, Mak cinta Mak bisa hilang, tapi kalau cinta Allah, kalau lu rawat baik-baik, Allah akan cinta mau dikasih rezeki lu sama sholat. Satu ilmu doang, yang kayak begini Bu, ini yang nyelawatin kita, yang nyelawatin orang kayak begini, itu banyak banget. Nabi pernah bilang, innallaha wa malaikatahu wa ahlu samawati wal ardi hatta haitani fil bahri wan namlata fi hujuriha yusalluna man mu'allimin nasi bil khair. Sesungguhnya Allah, lalu para malaikat sedikit atau banyak? Tak ada yang bisa ngitung, banyak. Satu malaikat bahasa Arabnya malah, walaupun malak udah jadi bahasa kita, tapi lain artinya sih. Ya, apa malak Bu bahasa kita? Ya, malak satu malaikat, dua malaikat malakani, banyak malaikat, malaikah gitu. Jadi Allah, lalu para malaikat, lalu penduduk langit, lalu penduduk bumi, sampai semut di lubangnya. Siapa yang kuat untuk semut? Ya, hatta haitani fil bahri, dan juga makhluk laut. Haitan yang di laut. Yang di laut emang ikan doang Bu? Banyak. Ada ubur-ubur. Emang nggak dihitung ubur-ubur? Rumput laut. Apalagi ikan paus. Cewek masuk nggak Bu? Enggak. Ya pokoknya nggak ada yang bisa ngitung lah tuh. Ngapain mereka semua ini? Yusalluna, mereka berselawat, nyelawatin kita. Siapa? Man mu'allimin nasi bil khair, orang yang mengajarkan manusia dengan kebaikan. Walaupun yang kita ajarin cuma sekedar itu doang yang kita bisa. Jadi jangan maaf dikira keutamaan menjadi seperti ahli ilmu hanya diperoleh oleh para ulama. Kita pun belum level ke sana. Insya Allah akan mendapatkan hal serupa. Kalau kita mau
ada keinginan untuk itu. Sekedar nyampeinnya kayak tadi doang mah gampang. Bapak-bapak naik angkot, baca buletin Jumat, lagi baca, kayaknya resep banget bacanya, sampai jidat mengkerat dibaca. Nggak tahu ini mengkerat atau nggak kelihatan atau gimana. Yang samping ngeliatin terus. Lalu kita ngerasa, nih kayaknya dia pengen baca juga nih. Akhirnya kita ngalah. Tanda, gue bacanya belakangan juga punya kunci, dibalikin lagi sama dia. Dikasih, ini Pak, Bapak mau baca. Oh iya. Ini kita sudah memberikan informasi kepada dia. Kita sudah mengajarkan kepada dia tentang apa yang ada di sini. Walaupun kita tidak mampu melisankan, tapi kita menjadi perantara bagi dia untuk mendapatkan ilmu. Ya kayak gini, mudah-mudahan masuk kategori orang yang telah mau mengajarkan ilmu yang dengan demikian mendapatkan selawat. Nah pertanyaannya, apa sih yang dimaksud Allah berselawat sama kita, malaikat berselawat sama kita, itu maksudnya gimana? Apakah sama seperti ya mereka berselawat kepada Rasulullah? Maksudnya adalah kata Imam Bukhari, makna Allah berselawat, malaikat berselawat. Allah berselawat, Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Itu maknanya. Ya, memberikan rahmatnya kepada kita. Adapun makna malaikat berselawat kepada kita tadi itu, artinya para malaikat mendoakan ampunan untuk orang yang mengajarkan kebaikan itu. Nah, bagaimana bisa ngajar kalau kita nggak punya apa-apa? Makanya kita pun juga datang ke majelis taklim supaya kita punya. Walaupun barangkali dari sederetan yang saya sampaikan, kita nangkep cuma satu hadis, satu ilmu saja, itu juga udah lumayan daripada nggak sama sekali. Itu yang bisa kita sampaikan ke orang rumah. Baik, ini keutamaan di dalam hadis Rasulullah SAW. Lalu kemudian, ya dalam hadis Nabi juga, ya Rasulullah SAW, ya memberikan spesialisasi buat orang yang datang ke masjid dalam rangka untuk menjadi seorang alim, seorang ahli ilmu. Nabi mengatakan, man dakhala masjidana hadza, barang siapa yang masuk ke dalam masjid. Ini musola kan? Musola itu kan bahasa kita nih, bahasa orang Jakarta. Langgar, surau, musola. Itu kalau orang Jakarta pakai hak, musola. Ya, aslinya musola. Musola itu kata Said Sabiq, al-Maidan fi syarqi babil Madinah. Lapangan di sebelah timur kota Madinah, itu musola. Yang dipakai biasa untuk sholat Id. Jadi musola itu lapangan buat sholat Id. Ke negeri kita musola jadi surau. Aslinya ini juga masjid, tapi masjid apa istilahnya? Ghairu jami'. Masjid ada dua, ada masjid jami' yang dipakai buat sholat Jumat juga, ada masjid ghairu jami' yang tidak masjid jami'. Ini yang nggak dipakai buat sholat Jumat. Dan Nabi katakan tadi, man dakhala masjidan hadza, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, dan kita sekarang sudah di masjid, mau di dalamnya, mau di emperannya. Ini emperan juga masjid. Ibu-ibu yang di luar itu juga masjid. Karena batasan terakhir masjid adalah tempat yang ketika sudah masuk udah pantas tahiyatul masjid, itu masjid dah. Gitu aja sederhananya. Coba pantas nggak tahiyatul masjid di itu tuh, di koridor itu? Udah pantas kan? Udah pantas. Itu masuk kategori masjid. Ya. Naik loteng tahiyatul masjid, pantas nggak? Susah. Ya kalau masalah pantas ya kagak pantas sebenarnya sih. Tahiyatul masjid di loteng, lu ngapain loteng? Tahiyatul masjid, kok nggak di bawah? Tahu sumpok. Bukan di atas harusnya. Nah, kata para ulama Syekh Wahbah Az-Zuhaili, atas pun juga masjid sehingga iktikaf di loteng sah. Ini kata mazhab Syafi'i. Cuma siapa yang kepikiran iktikaf di loteng? Gitu. Nah, kita udah di masjid, mau di tengahnya mau di luarnya, apa kata Nabi? Liyata'allama khairan aw yu'allimahu. Kalau tujuan masuk ke masjid untuk belajar, kita lagi belajar, mempelajari kebaikan, aw yu'allimahu, atau dia yang mempelajarinya, dia yang mengajarinya. Yang atuh belajar, yang atuh mengajarkannya. Apa kata Nabi? Karena kalau mujahid fisabilillah, maka dia seperti mujahid fisabilillah. Jadi di masjid ini kumpulan mujahid dan mujahidah sebenarnya. Karena datangnya kita dari rumah mungkin berat, tadi lagi ngantuk sebenarnya, lagi enak-enak pulas tidur, kita seperti subuh kita malah. Atau yang datangnya agak terlambat, mungkin kita juga lagi banyak urusan sebenarnya.
banyak kepentingan, kita kalahkan semua untuk ke masjid. Jelas ini nilai jihad. Dan yang mengatakan jihad bukan saya, Rasul sendiri mengatakan, kana kal mujahid fisabilillah. Maka orang itu seperti mujahid fisabilillah. Namun sebaliknya, wa man dakhalahu li ghairi dzalik. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid bukan untuk itu. Ke masjid bukan buat nuntut ilmu. Ngapain? Nagih utang. Tuh main ke masjid. Iya. Gua ada perlu sama imamnya. Emang apa? Kontrakan 3 bulan belum bayar. Gua tahu dia bakal ke masjid, makanya gua tagih di masjid. Ketemu dan alhamdulillah emang si imam lagi ada duit. Jadi apa yang dia inginkan dia dapatkan, yaitu uang kontrakan, urusan dunia. Tapi saya khawatir urusan akhiratnya dia kagak dapat. Kenapa? Karena ya kaidahnya al-umuru bimaqasidiha. Menilai perbuatan seseorang tergantung maksudnya. 2 orang masuk ke masjid, yang satu pengen bener-bener ibadah, yang satu pengen main-main saja, ya beda nilainya. Ya, baik. Lalu sebaliknya, wa man dakhalahu li ghairi dzalik. Barang siapa yang masuk ke dalamnya bukan untuk itu, seperti yang saya bilang tadi. Kana kanaziri ila ma laysa lahu. Maka orang tersebut seperti orang yang lagi melihat-lihat sesuatu, tapi sesuatu itu bukan milik dia. Kan kesian. Beda sama yang pertama. Yang pertama disebut apa, Bu? Mujahid. Yang kedua disebut orang yang enggak punya apa-apa. Begitu. Baik, ini dari hadis. Kemudian dari para sahabat. Ya tadi dari Al-Qur'an udah, ya keutamaan dari hadis Nabi udah. Lalu kemudian keutamaan dari para sahabat. Para sahabat Nabi. Ya seperti Abdullah bin Mas'ud. Datang anak muda sambil bawa pulpen, bawa buku. Pulpen itu istilah orang kita. Ya, untuk pulpennya enggak sama dengan pulpen zaman kita. Dia datang, disambut oleh Ibnu Mas'ud, kata beliau, ahlan wa sahlan bikum ya talabatul ilm anna Rasulullah wasaqum bihi. Kata beliau gitu. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Ya, sesungguhnya Rasulullah mewasiatkan kalian akan ilmu ini. Baik, ini disambut oleh dia. Oleh karenanya pula, ya para sahabat Nabi itu sangat menghargai ahli ilmu di kalangan mereka, walaupun umurnya sangat muda. Contoh tadi Ibnu Abbas, tadi saya sudah bilang waktu Nabi meninggal dia umurnya berapa, Bu? Ada yang nggak, Pak? 12 sampai 15. Ya kurang lebih ini kata Imam As-Suyuti. Ya. Lalu ketika Umar bin Khattab lagi ngumpul bersama para sahabat yang lain, sahabat-sahabat senior, dan Nabi masih hidup saat itu. Berarti kalau Nabi masih hidup, Abu Bakar masih ada nggak? Masih. Ya, Utsman masih ada nggak? Masih. Ali masih ada juga. Nah, Ibnu Abbas saat itu ngumpul, dia paling gontok. Umar bin Khattab nanya kepada para sahabat tentang ayat yang berbunyi, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jika datang kepadamu pertolongan Allah dan kemenangan yang nyata. Umar bertanya, ini ayat ngomongin tentang apa nih? Para sahabat bilang, ini ayat berbicara tentang kejayaan Islam. Ini ayat menunjukkan dikit lagi kita akan menang dan seterusnya. Umar nggak ada reaksi, dia diem aja. Ibnu Abbas ngomong, dia masih anak-anak. Ya, kata Umar, apa menurutmu? Ibnu Abbas bilang, ini ayat menunjukkan Rasulullah mau meninggal. Coba, kan di luar dugaan. Ini ayat ngomongin kemenangan yang nyata, kok tau-taunya Rasul mau meninggal. Lalu Ibnu Abbas dipuji oleh Umar, kata Umar, anak ini benar. Karena kalau sudah orang berbondong-bondong ke Islam, ya akan terjadi kemenangan, itu tanda risalah Rasulullah mau selesai, tugas Rasul mau kelar dan Rasul mau meninggal. Mendengarkan penjelasan Ibnu Abbas dan pembenaran dari Umar ini, para sahabat pun menangis bahwa Rasulullah akan meninggal lama lagi. Jadi keilmuan nggak kudu melihat dari umur. Ya kita lihat di sini masih muda tapi luar biasa. Maka jangan kaget dalam sejarah Ibnu Abbas pun walaupun umurnya saat itu masih 10 tahun ke bawah, kalau sholat dia di belakang Nabi, shaf pertama. Jadi anak kecil sholat di shaf pertama boleh. Tapi yang selevel Ibnu Abbas emang ada. Ya imam salah dibetulin sama dia. Ini kagak anak kita imam salah kabur tuh anak kosong dari Islam. Gitu. Baik. Ini dari kalangan sahabat, ya pemuliaan mereka terhadap keikhlasan yang dicontoh begitu. Lalu kemudian pemuliaan ulama dengan sesama para ulama. Imam Syafi'i, gurunya siapa, Bu? Guru Imam Syafi'i
Imam Malik. Ya, Imam Malik. Ini jangan sampai kita lebih kenal dengan maaf penyanyi dangdut dibanding nama ulama. Karena penyanyi dangdut juga ada namanya Imam S. Arifin. Ya, baik. Nah, Imam Syafi'i dalam majlisnya Imam Malik dalam taklim, ya, membuka kitab pelan-pelan. Ba'da selesai taklim, ditanya oleh kawannya, kenapa Anda membuka kitab itu pelan banget? Apa jawaban dia? Saya tidak mau gesekan, suara gesekan kertas ini mengganggu konsentrasi Imam Malik. Itu dia. Kalau kita kan buka buku gimana? Replas sampai besar. Ya, dia pelan banget. Supaya apa? Dia menjaga kewibawaan dan konsentrasi Imam Malik. Imam Malik sendiri pernah demikian, menghormati gurunya. Ketika lagi ngisi taklim dia lagi ngomong begini, tiba-tiba dia berdiri tegak, nggak lama duduk lagi, lalu taklim lagi seperti biasa. Begitu selesai, muridnya bertanya, kenapa tadi Anda berdiri? Jawaban dia adalah, tadi saya lihat dari sini di jendela luar ada seorang anak kecil lewat. Anak itu adalah anak dari guru saya. Maka untuk menghormati ayahnya yang sudah meninggal, saya berdiri menghormati anaknya. Ini pemuliaan ulama terhadap para ulama. Ya, walaupun perselisihan di antara para ulama itu ada, tapi perselisihan itu tidak membuat mereka keras satu sama lain. Ya, saya ambil contoh. Ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah debat dengan Imam Abu Hanifah dalam masalah kalau sholat mengangkat tangan. Imam Abu Hanifah berpendapat ngangkat tangan itu hanya terjadi pada takbiratul ihram. Begitu. Untuk selanjutnya nggak usah pakai angkat tangan. Jadi kalau ibu-ibu ada yang pernah lihat orang sholat begitu mau ruku kagak angkat tangan, bangun ruku kagak angkat tangan, dan seterusnya, mungkin dia ikut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nah, ditanya oleh Sufyan Ats-Tsauri, kenapa Anda berpendapat kayak begitu? Kata Abu Hanifah, ngapain sholat kayak burung pakai terbang-terbang begini? Itu jawaban Abu Hanifah. Sufyan Ats-Tsauri tidak membantah Abu Hanifah, karena dipikir Sufyan Ats-Tsauri ini mah bukan bantah, memang ledek, ibarat kayak burung. Lalu Sufyan Ats-Tsauri nanya, coba sih lihat kamu sendiri sholat kayak apa? Ternyata Abu Hanifah sholatnya pun juga angkat tangan, tapi di awal tadi kan. Lalu apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Lah, kamu sendiri juga kayak burung sama, ngangkat juga. Ya, ini perdebatan yang mungkin hampir setengah bercanda di antara mereka. Nah, begitu Imam Abu Hanifah meninggal, walaupun mereka pernah berdebat, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kedudukan kita dengan Abu Hanifah adalah seperti anak-anak di depan orang tua dalam masalah ilmu fikih. Padahal dalam masalah umur, Sufyan Ats-Tsauri lebih tua dibanding Abu Hanifah 10 tahun. Abu Hanifah tahun 80, Sufyan Ats-Tsauri tahun 70 Hijriah. Ada yang bilang tahun 77 Hijriah. Tapi dengan rendah hati Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, dalam urusan ilmu fikih, kita di mata Abu Hanifah dibandingkan Abu Hanifah, kita adalah anak-anaknya Abu Hanifah. Begitu. Baik, ini ulama dengan ulama. Ya. Nah, kita maaf seringkali perdebatan antara bukan ulama dengan bukan ulama. Akhirnya apa? Pada berantem. Karena bukan ulama, adabnya kurang, ilmunya kurang. Mirip kayak orang debat tentang Blok M, orang kampung debat tentang Blok M, atau debat tentang stasiun Depok dan dekat. Sama-sama bukan orang Depok, orang Jawa, tapi belaga tahu tentang stasiun Depok. Debat mereka. Stasiun Depok sepi ya, tuh kan orang sepi, orang memang bilang sepi. Dia udah tahu itu. Iya, masih banyak rawa, kalau lebih gila lagi kayak gini. Ya kan? Sama-sama nggak tahu, tapi belaga tahu. Orang awam debat, itu begitu jadinya. Mirip seperti orang yang debat agama, dua-duanya nggak ada yang tahu, ribut masalah itu. Dan dia bukan juga dengan dalil, ya, dengan hawa nafsu dan katanya. Ya, saya ambil contoh kayak misalnya, ya, perdebatan tentang apa lah yang saya ributkan oleh kita itu biasanya. Anggaplah misalnya apa kunut, kunut, oke lah, tentang kunut misalnya. Lu kunut nggak? Enggak. Muhammadiyah lo.
agamamu, untuk agamaku. Coba, udah main kafir-kafiran. Yang ditanya gitu kan nggak kalah, saya tanya lagi, lu kunut nggak? Kunut. NU lu ya? Diledek lagi. Apa NU? Diledek. Ya lu Muhammadiyah, MU. NU, MU. Kalau MU apa-apa? Manchester United ya. Kalau NU Newcastle United gitu. Ya. Lu NU ya, masih uduk dikatain ini. Yang kata-kataan kafir. Yang senang yang mana? Yang kagak sholat. Ya, sholat aja. Sholat nggak kafir. Sholat aja kafir. Dengan gua nggak sholat nggak kafir. Tuh, ini gara-gara perdebatan keluar dari dua lisan orang-orang yang mengerti. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, dikutip oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti. Kata Syekh Utsaimin, ya, kalau Imam Ahmad berkata, "Idza kuntu usolli khalfa imami yaqnut." Jika saya sholat di belakang imam yang berkunut, ya, padahal Imam Ahmad dia mengatakan kunut subuh itu bid'ah, kata Imam Ahmad. Ya, karena Imam Ahmad yara anna kunuta fi salatil fajri bid'ah. Imam Ahmad berpendapat berkunut di dalam sholat subuh adalah bid'ah. Ini kata Imam Ahmad. Tetapi beliau ya melanjutkan, idza kuntu usolli khalfa imami yaqnut. Kalau saya sholat jadi makmum imam yang berkunut, ya, fa arfa'u yadaya wa amin du'a'ahu. Tetap saya angkat kedua tangan saya dan saya aminkan doanya. Tetap dia ikut kunut. Tuh, ini adab, cakep akhlaknya kayak begini. Dia nggak memaksain kehendak. Ketika ditanya kenapa begitu, Imam Ahmad bilang, litihadil qulub wal kalimah, dalam rangka menyatukan hati dan kalimat di antara kaum muslimin. Itu. Jadi kalaupun kunut subuh itu bid'ah, berantem gara-gara kunut lebih bid'ah dibanding bid'ahnya kunut. Gitu, oleh karenanya yang kayak begini yang mesti kita ambil contoh sikap ulama dengan ulama. Imam Syafi'i ya datang ke perguruan Imam Abu Hanifah. Dia biasanya nggak pakai kunut biasanya. Tapi karena di situ nggak pakai kunut, dia pun sholat jadi imam nggak pakai kunut juga. Ditanya, dia bilang saya menghormati orang yang di sini dan menghormati penghuni kuburan itu, maksudnya Imam Abu Hanifah. Ini ulama dengan ulama. Imam Ahmad bin Hanbal bilang lagi sholat mimisan, batal sholatnya. Mimisan darahnya dikit atau banyak biasanya, Bu? Hah? Banyak apa dikit? Apa tergantung mimisannya? Ya, kalau anak dikit, perempuan banyak, anak muda sedang berarti. Ya, kata Imam Ahmad batal orang sholat mimisan. Suatu ketika dia sholat jadi makmum, imamnya mimisan. Coba, kalau dia konsisten dia ngapain harusnya? Keluar, mufarokoh, berpisah dengan imam karena imamnya menurut dia udah batal. Tapi ternyata dia ikut sholat terus sampai selesai. Pas selesai ada orang nanya, ini kalau bahasa kita, Pak Ustaz katanya orang mimisan batal. Lah, tadi ngikut imam mimisan tuh. Apa jawaban dia? Apakah saya salah sholat di belakangnya Imam Malik dan Imam Sa'id bin Al-Musayyib? Karena yang berpendapat mimisan itu tidak batal lagi sholat itu Imam Malik dan Imam Sa'id Al-Musayyib. Begitu. Kenapa alasannya? Karena para sahabat pun ketika perang Badar berdarah-darah mereka tetap sholat. Umar bin Khattab pun ketika sholat itu berdarah-darah banyak. Dan itu tidak dianggap oleh Nabi batal sholatnya, diteruskan sholatnya. Itu dalilnya. Ya ibu-ibu atau bapak-bapak ya disulat, dijidat pas lempengan buat sujud. Lupa lagi bisul, lupa bener. Semangat banget sholatnya. Ya dia pecah. Keluar nanah, keluar darah. Ini gimana? Ini termasuk darah yang ma'fu anhu. Apa ma'fu anhu? Yang dimaafkan. Darah yang dimaafkan nggak apa-apa. Itu tidak membuat batal sholat kita. Ya, jerawat atau darah nyamuk. Lagi sholat nyamuk nyemplok, refleks, ngegampar muka kita sendiri. Darahnya banyak. Ya sudah, ini dimaafkan. Jangan liatin terus. Disosot di. Liatin lagi. Ini bukan sholat ini. Nah, ini sekian. Para ulama dengan para ulama mereka sangat bagus. Nah itu zaman dulu ya. Zaman sekarang sebenarnya masih ada. Kalau zaman dulu mah itu ring satu lah. Para sahabat tuh ring satu, para ulama kita tabi'in itu ring satu. Sekarang udah ring jauh dah.
Ya, dulu kan KW1 sekarang udah KW berapa? Yaitu saya ambil contoh, ya ini dua tokoh besar ulama Indonesia, yaitu antara Buya Hamka dengan Ilham Khalid. Ya, ketika mereka ya dua peristiwa. Yang pertama ketika sholat Jumat di Masjid Agung Al Azhar. Di sana itu kan nggak pakai azan 2 kali, sekali azan Jumatnya. Nah, saat itu Kiai Haji Ilham Khalid dari Nahdlatul Ulama datang ke situ. Buya Hamka juga di situ. Akhirnya untuk menghormati beliau, azan di sana yang biasanya sekali menjadi 2 kali. Menghormati Ilham Khalid. Ganti ya, ketika Ilham Khalid menjadi imam sholatnya Buya Hamka, sholat subuh. Ya, ketika itu Ilham Khalid tidak berkunut, padahal dia biasanya berkunut. Selesai sholat, Buya Hamka nanya, kenapa anda tidak berkunut? Kan biasanya berkunut. Dia menjawab, karena makmumnya anda yang tidak berkunut. Kata Buya Hamka, tadinya saya mau kunut, malah kagak kunut imamnya. Jadi dua-duanya sama-sama husnuzon, berbaik sangka. Itulah orang kalau ilmunya luas, dewasa sikapnya, gitu, kagak akan ribut. Tapi ini maaf, ngaji baru sekali 2 kali, tapi udah kayak jagoan. Semua disalah-salahin. Emang di mana-mana yang bunyi, yang rame recehan. Uang cepet, gocap, masuk kaleng, kelenengan gak bu? Oh rame banget. Ngaji baru sekali 2 kali baca. Oh ini haram ya, haram. Oh ini bid'ah ya, bid'ah. Keluar tempat semua disalah-salahin sama dia. Gak boleh, ini haram, ini bid'ah, ini gak boleh. Kata siapa? Kata guru dia, gitu. Yang dia dengarkan di majlis itu dengan kitab yang itu saja. Tapi coba kalau dia mau sedikit terbuka, open mind dengan kitab-kitab yang lain, dengan tambahan masukan dari para asatizah, para ustadz yang lain, insya Allah nggak bakal begitu. Jadi jangan sampai kita ngaji kayak ikan lele di kolam lele. Kebetulan dia lele paling gede, dia ngerasa saya lele paling besar. Begitu di kolam kotor dikuras, itu lele dipindahin dulu di kolam lain. Ketemu patin magurapi, dia kaget, setan mana nih? Bukan setan, tuh ikan juga. Tapi karena faktor dia hanya terbiasa dicekokin satu pemikiran, apa yang terjadi? Doyikul ufuk, sempit pemikirannya. Ketika seorang laki-laki pakai celana di bawah mata kaki, misal isbal, ya diajarkan oleh gurunya bahwa itu adalah haram, ya, dan neraka dan seterusnya. Lalu dipikirkan oleh dia dan ditelan bulat-bulat tanpa dilakukan komparasi perbandingan dengan yang lain. Sabar melihat orang celananya dulu ini ya. Bukan saudara saya. Waduh, gara-gara faktor celana. Sudah sampai taraf ini bukan kaum muslimin atau bukan saudara saya dan sebagainya. Enggak begitu harusnya. Coba kita lihat. Ya, ibu tahu kan Abu Hanifah, tadi saya sering banget nyebut nama dia ini. Imam Abu Hanifah itu dia pengusaha garmen, konveksi. Dia punya mantel seharga 400 dinar. 1 dinar sekarang berapa juta? 2,5 juta kali 400 dinar, hampir 1 miliar. Itu mantel 1 miliar. Ya, mantelnya nyengser sampai tanah. Lalu muridnya negor, Ustaz, kan kita nggak boleh pakai baju kayak gini. Apa jawaban Imam Abu Hanifah? Iya, nggak boleh kalau makainya sambil ada perasaan berbangga-bangga, khuyala, sombong. Nah kan kita nggak pakai sombong, cuma pakai doang. Imam Abu Hanifah, ya dia pun pakai pakaian sampai di bawah mata kaki, bahkan sampai tanah. Nah, apakah ada yang berani mengatakan Abu Hanifah telah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah gara-gara ini? Lalu kemudian Imam Ibnu Taimiyah juga berpendapat seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal juga bilang kayak begitu, bahwa di bawah mata kaki selama nggak ada kesombongan boleh. Yang bilang makruh juga ada Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Qadiyah dan lain-lain. Yang bilang haram juga ada, itu Imam Ibnu Hajar, Ibnu Katsir, Az-Zahabi. 3 pendapat. Lalu kenapa yang dikasih tahu cuma 1 doang? Nggak jujur, kitmanul haq, menyembunyikan fakta atau kebenaran. Ini bahaya yang seperti ini. Baik, ini kedudukan para ulama dan bagaimana sikap mereka di antara mereka sendiri. Baik, itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika kelewatan, barangkali ada dialog setelah ini. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyain, dikomentarin seputar masalah yang dibahas atau di luar itu juga boleh. Silakan.